Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nusyafni Lubis M.Farm, dosen program studi S1 Farmasi, Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu farmakoterapi gastrointestinal. Mata kuliah farmakoterapi gastrointestinal merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 3 program studi S1 Farmasi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester, dengan teori dan asesmen akhirnya berupa studi kasus. Dilaksanakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait pemahaman komprehensif mengenai farmakoterapi gangguan sistem gastrointestinal yang mencakup definisi, etiologi, patofisiologi, diagnosis, serta tata laksana terapi untuk setiap penyakit gastrointestinal. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan belajar mengintegrasikan seluruh materi tersebut dengan menerapkan pengambilan keputusan berbasis bukti untuk merancang rencana perawatan yang berpusat pada pasien melalui analisis skenario studi kasus, dengan luaran membuat laporan case study. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Unit Penjamin Mutu Prodi dan Ketua Prodi Farmasi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain tertuang dalam CPMK 53, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep patofisiologi penyakit gastrointestinal serta prinsip dasar farmakoterapi berbasis bukti yang relevan dengan kondisi klinis. CPMK 54, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi pilihan terapi obat pada kasus penyakit gastrointestinal dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan, rasionalitas, resistensi, serta interaksi obat. Selanjutnya CPMK 55, di mana mahasiswa mampu menerapkan keterampilan problem solving klinis dalam menyusun rencana terapi pasien berbasis patient-centered care dengan pendekatan evidence-based medicine. 3 komponen proses pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat langsung diunduh oleh mahasiswa melalui sistem e-learning, yaitu sikuli.umbri.ac.id, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Pada interaction, mata kuliah ini saya melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Kemudian dapat berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, kemudian presentasi kelompok, berupa studi kasus pasien, dan penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen somatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah discovery learning, cooperative learning, dan case-based learning, dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini merupakan referensi utama yang diperbarui setiap semester untuk memastikan materi yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan klinis terkini. Mencakup berbagai buku teks standar farmakoterapi internasional serta literatur dari jurnal ilmiah sebagai pustaka pendukung untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah farmakoterapi gastrointestinal dengan materi pada pertemuan 3, yaitu farmakoterapi ulcus pepticum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang Ibu. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu farmakoterapi gastrointestinal pertemuan ketiga dengan
kondisi kronis yang terjadi akibat refluksi lambung ke esofagus secara patofisiologis. Kondisi ini dipicu oleh 3 faktor utama, yaitu penurunan tekanan LES, terjadinya relaksasi LS yang tidak tepat, serta lambatnya proses pengosongan lambung. Oh, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh ya, silakan. Jadi Bu, izin menambahkan tata laksana GERD itu dilakukan melalui 2 pendekatan strategis, yaitu ada step up itu untuk kasus ringan, lalu ada step down untuk kasus sedang hingga berat. Lalu untuk strategi pemeliharaannya itu menggunakan PPI sebagai pilihan utamanya yang harus dievaluasi efektivitasnya setelah 2-4 minggu. PPI itu masih ingat gak semuanya? PPI adalah menghambat pipa jadi itu sebelumnya. Nah, sebelum mulai ini mungkin Ibu ada video yang bisa kalian lihat mengenai lupus vertikum. Boleh dilihat aja dulu ya. Your stomach produces powerful acid to digest food. Normally, nausea, heartburn, and discomfort that may become worse between meals or at night. Oke, ini adalah lupus vertikum. Jadi ini tadi merupakan patofisiologinya ya. Ternyata lupus vertikum itu terjadinya bisa di 2 organ. Jadi bisa di dalam lambung, bisa juga di usus 12 jari. Kita mulai ya dari definisinya. Jadi lupus vertikum itu adalah luka pada dinding bagian atas saluran pencernaan. Jadi bisa terjadi di 2 organ. Jadi lambung juga bisa, di usus 12 jari juga bisa. Jadi nanti namanya lupus di lambung dan lupus di usus 12 jari. Yang terbentuk karena pengaruh asam dan enzim pencernaan. Jadi enzim pencernaan itu yang membuat luka di lambung. Nah, kalau dia namanya lupus berarti nanti lambung itu luka itu bisa nanti kedalamannya sampai 5 mm. Nah, itu yang namanya lupus. Luka lambungnya ya. Ini definisi ya. Nah, kita lanjut ke peptic ulcer disease. Nah, ini seperti Bu jelaskan tadi, jika di lambung maka namanya ulcus gastro atau gastric ulcer. Lukanya terjadi di dinding lambung. Nah, kalau dia di 12 jari, dia namanya ulcus duodenum. Atau nama lainnya adalah duodenal ulcer. Jadi lukanya terjadi di dinding usus. Nah, kita jelaskan penyebab pertamanya, yaitu Helicobacter pylori. Jadi ini memang enzim, dia menghasilkan enzim ternyata. Bakteri ini menghasilkan enzim. Jadi kalau ujung-ujungnya CC ini kan enzim ya, kayak urease, lipase, dan protease. Nah, bagaimana caranya? Dia akan menempel pada lambung pasien, menempel, kemudian dia dengan enzim yang dihasilkan itu akhirnya lambungnya dibolongin, akhirnya terjadilah kerusakan mukosa. Nah, kadang dia sehingga nanti ternyata Helicobacter pylori ini bisa hidup di dalam lambung. Rusaknya lapisan mukosa, akhirnya bolong jadilah lupus. Bolongnya nempel ya. Nah, ini yang nomor 1 penyebabnya, karena dia menghasilkan enzim yang dapat merusak lupus. Bakterinya yang maksudnya, bakteri Helicobacter pylori. Mungkin makanya beberapa banyak kan, misalnya pernah nggak lihat orang yang kena emah katanya, kan kalau orang awam bilangnya emah ya semua ya. Ternyata ada ulcus, ada GERD, ada macam-macam. Jadi kan kadang dikasih obat herbal bawang putih, pernah dengar nggak? Ternyata udah minum bawang putih dia sembuh ya, kayak gitu ya katanya ya. Mungkin karena kemungkinan besar itu penyebabnya adalah Helicobacter pylori. Kan si bawang putih itu sifatnya antibiotik. Antibiotik ini dapat membunuh bakteri. Jadi dalam mungkin makanya sembuh adalah penyebabnya Helicobacter, bukan NSAID. Nah, sebelum kita masuk ke NSAID, kenapa sih NSAID dapat menyebabkan lupus vertikum? Nah, Ibu jelaskan secara singkat. Terbentuknya dia pernah baca kayaknya. Nah, lain dulu ya di dalam farmakologi. Mungkin Ibu ingatkan lagi ya. Ternyata mekanisme radang itu ini kan radang kan. Radang ini adalah rasa sakit. Jadi obat NSAID ini kan terkenal
NSAID itu di sini nih kerjanya. Ini adalah mekanisme terbentuknya rasa nyeri. Sebenarnya rasa nyeri itu pelakunya adalah enzim COX-2 akhirnya akan menghasilkan prostaglandin PGE2 yang akan menyebabkan rasanya nyeri. Sebenarnya inilah sarafnya dihambat. Tapi kalau NSAID ini dia nggak selektif. Dia menghambat juga enzim siklooksidinase 1. Nggak selektif dia, menyambatnya dua-duanya. Di mana manfaat COX-1 ini salah satunya adalah proteksi lambung, yaitu menghasilkan mukus. Mukus ini kayak lendir yang dihasilkan di permukaan lambung sehingga untuk kamu makan perut kamu nggak nyeri. Nah, datanglah NSAID ini, dia nggak selektif, dia hambatnya dua-duanya kan jadinya mungkin kalau kayak kita yang normal nggak ada GERD, nggak ada lupus, ini mungkin masih bisa kita abaikan, benar nggak? Mungkin nggak terlalu berpengaruh kalau proteksi lambung nggak ada. Tapi bayangkan nggak kalau itu pasien lupus, dia lambungnya udah bolong, kemudian datang diresepkan dia obat AstraZeneca atau ibuprofen, tambah perih kan ya? Ini tambah perih lah, udah lambungnya bolong, kemudian mukosa lambung atau proteksi lambungnya nggak ada. Akhirnya pasien menjerit kan. Nah itu hal sederhana kayak gitu itu kadang-kadang terabaikan ya. Kalau kita lihat resep kadang-kadang mungkin sama sejauh itu suka lupa ya di resepkannya mungkin terlewatkan sama dia bahwa ternyata memang dia kontraindikasi nih pasien ya. Kira-kira sampai di situ ngerti nggak ya? Nah ini bagus cerita NSAID. Jadi kemana sih? Jadi tadi salah satu penjawabnya adalah NSAID kan. Jadi ini awal ceritanya kenapa NSAID itu akhirnya ternyata bisa merusak lambung. Jadi ulkusnya. Jadi ceritanya adalah dia tidak selektif. Pernah dengar nggak kortikosteroid? Ini kawannya dia, tapi NSAID tanpa huruf N. Jadi SID. Nah, dia ini lebih kuat lagi ya, dia menghambat pembentukan radang dari atas. Nah, di sini makanya dia dibilang obat dewa. Pernah dengar nggak? Kalau dexamethasone, methamphetamine itu adalah obat dewa. Karena dia memang memutus rantai radang itu dari atas. Makanya efek sampingnya lebih tinggi kan. Masih ingat nggak kalau dia nggak boleh lagi diminum lebih dari 7 hari kecuali atas pengawasan dokter. Nggak boleh ya. Nah, itu lebih ganas lagi sama NSAID-nya. Nah ini adalah tata laksana. Jadi tata laksana pengobatannya itu kalau di sini ibu ambilnya dari Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia di tahun 2024 ini terbaru ya. Nah ini adalah tata laksana. Nah penyebabnya ini dua sebenarnya yang utama kan, satu karena Helicobacter pylori, satu karena obat NSAID. Jadi kira-kira NSAID ini kalau dipakai dalam jangka waktu lama sehingga proteksi lambung tadi hilang. Ketika asam datang, jadi mukosa tadi kan nggak dihasilkan, makanya nanti lambung pasien jadi bolong. Makanya dia tidak untuk dimakan dalam waktu yang lama. Anda perhatikan nggak kadang-kadang resep pasien itu disandingkan dengan obat PPI atau obat lambung, obat H2 beta blocker atau teranetitin. Karena dia dikasih itu pakai meloxicam, itu NSAID ya. Kemudian nanti dikasih juga teranetitin. Itu sebenarnya untuk mencegah terjadinya ulkus salah satunya. Jadi ditambah ini. Ini adalah tata laksana. Jadi kalau Helicobacter pylori itu lini pertamanya adalah triple, namanya terapi PPI. Kenapa dibilang triple? Karena di sini kita pakai kombinasi dua antibiotiknya, satu golongan asamnya, atau di sini kita pakai PPI. Pertama tipe proton atau kalau bahasa Inggrisnya proton pump. Jadi di sini kita boleh pakai PPI-nya, boleh omeprazole ya. Kalau langsung boleh nggak? Boleh, masih PPI kan. Kemudian untuk antibiotiknya itu yang wajibnya adalah clarithromycin. Kemudian untuk amoxicillin sama metronidazole ini boleh pilih salah satu, makanya kata-katanya on.
alergi penisilin, ibu pilih yang mana nih? Dia alergi amoxicillin, berarti ibu pilih yang mana? Ya ini. Nah, metronidazole. Jadi kalau alergi penisilin ini, pokoknya intinya harus dua antibiotiknya, satu penurunan asamnya. Karena dalam kondisi asam itu obat antibiotik ini nggak efektif, makanya kita butuh penurun asam yaitu PPI. Jadi diturunkan dulu asamnya, baru kita bunuh bakteri tadi sehingga nanti sembuh lalu lupusnya. Nah, makanya kalau dia berlangsung sana asam nggak bisa antibiotiknya bekerja ya. Nah kalau nggak bisa lagi, bisa nggak ini nggak mempan? Ya bisa aja, ini udah resisten semuanya ya. Karena ada pasien seperti itu ya, nggak mempan ini, maka bisa diganti dengan terapi selanjutnya itu dari yang kedua adalah quadruple. Kenapa quadru? Karena dia empat. Tadi triple 3 ya. Kalau ini adalah quadruple jadi 4. Jadi kayak mana bu? Ya antibiotiknya ada juga. Jadi kalau tadi antibiotiknya cuma 2, ya ini antibiotiknya ada 3. Tadi ya. Jadi PPI ditambah bismut, kemudian ditambah metronidazole lagi ditambah tetracycline. Oh ya, 2 obat lambung. Ini usia obat lambung ya. 2 antibiotik. Sehingga namanya quadruple. Nah, ini adalah dosisnya. Ini berdasarkan buku Giro ya. Mungkin kemarin udah pernah juga belajar ya di praktikumnya. Ada soalnya nih, ya kan? Iya, mesti enggak ya? Kalau ini boleh pilih apa nih? Pilih apa kita nih? PPI. Berarti boleh pilih OME? Boleh. Boleh pilih langsung? Boleh. Kemudian ini kan triple tadi ya. Nah, makanya pakai alipromisin. Kemudian ini ibu boleh pilih salah satu. Kemudian ini adalah quadruple. Atau yang ini adalah non-bismut quadruple. Jadi bismut ini mungkin ada yang alerginya, bisa diganti lagi ya. Ini adalah tata laksana yang boleh kita terapkan. Kita lanjut aja. Ini adalah dosisnya. Dosis PPI. Nah, masih ingat nggak kalau PPI ini bagusnya minumnya kapan? Pagi hari ya? Iya. Iya, pagi hari. Berapa jam sebelum makan? 30 menit. Nah, ya. Ingat ya. 30 sampai 60 menit sebelum makan. Ya, itu bagusnya kayak gini. Karena dia memang efeknya lebih panjang. Cocoknya di pagi hari sebelum makan. Nah, ini adalah rekomendasi 14 hari dibandingkan 7 hari, ternyata lebih bagus diminum selama 14 hari. Nah, nanti kan diminum selama 14 hari si omeprazole ya. Nah, ini adalah kalau dia disebabkan H. pylori. Nah, ini ya. Pakai amoxicillin, pakai metronidazole, ini dari dosisnya ya. Kemudian ini adalah tanpa Helicobacter pylori. Jadi karena NSAID, maka boleh pilih PPI. Alternatifnya kalau nggak ada PPI, bilang kan ternyata nggak ada PPI, maka boleh diganti H2FA. Apa tadi contohnya H2FA? Ranitidine. Ranitidine ini diminumnya kapan bagusnya ya? Malam hari. Ya, malam hari. Masih ingat ya? Kamu malam hari? Nggak apa-apa. Diminum malam hari gara-gara nanti memang pembentukan asam adalah di malam hari. Makanya ketika pagi hari untuk asamnya malam hari, maka lebih cocok di malam hari. Kalau antasida kapan minum? Iya, saat serangan. Terserah mau sudah makan atau sebelum serangan, karena dia adalah mencegah infeksi. Dia adalah menegakkan asam yang sudah terbentuk, bukan yang belum terbentuk. Makanya dia lebih aman. Tapi efeknya lebih singkat ya. Nah, ini adalah pencegahan. Ternyata lupus ini bisa bangkit lagi. Jadi untuk pencegahan kambuhnya itu juga profilaksis ini artinya mencegah. Jadi profilaksisnya adalah dengan PPI.
eradikasi bakteri atau eradikasi ini nama lainnya adalah benar-benar mati dia lenyap ya bakteri itu ternyata setelah 14 hari. Jadi kalau masih 7 hari belum, masih setengahnya, masih ada nih ya kan, belum mati secara lunas. Tujuan kita menentukan dia mati itu kan mencegah resistensi salah satunya, kayak benar-benar harus mati. Karena kalau dia tidak mati dia bisa berevolusi lagi nanti dia tuh, dia merubah genetiknya maka itu menjadi resistensi. Maka kenapa 14 hari? Karena memang sudah terbukti secara klinis eradikasi atau matinya semua Helicobacter itu adalah selama 14 hari. Ya, tidak ya dia? Terima kasih. Dan kita sampai ke quiz. Oke, untuk satu soal nanti 30 detik. Nah, dimulai dari sekarang ya, silakan dikerjakan. Oke, udah selesai. Nah, udah lihat ya, ternyata juara satunya adalah Chandra. Walaupun dia ada cerita. Nah, ini kan ada 10 soal ya. Mungkin kita bahas satu-satu. Jadi, yang ini pasti udah tahu ya semuanya bahwa ada 2 antibiotik yang sering digunakan. Pasti amoxicillin dan clarithromycin. Mungkin yang akan membingungkan itu adalah di 2 pertanyaan terakhir ini. Nomor 9 dan 10 ternyata jawabannya itu yang benar adalah pernyataannya adalah benar. Nah, ini nomor 9 ini bahwa pemberian PPI prophylaxis itu contohnya omeprazol itu diberikan pada pasien kecil memiliki risiko tinggi atau yang diwajibkan secara klinis. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kenapa jawabannya benar? Ayo Bu, silakan. Jadi pemberian PPI ini dapat mengurangi risiko kerusakan masa lalu pada pasien lupus seperti itu, yang mana memerlukan terapi NSAID jangka panjang. Nah, berarti PPI ini menekan sekresi asam lambung sehingga melindungi mucosa lambung dan dapat mencegah pembentukan lupus baru dan pendarahan. Jadi ini yang gue ceritakan tadi, mungkin kalian pernah nih menemukan pasien dia dikasih peroxicam dalam waktu yang lama. Nanti kalian akan lihat tuh juga dia diresepkan obat asam atau lambung seperti biasanya kalau yang paling sering itu adalah ranitidine. Nah, tujuannya apa? Karena memang pemakaian jangka panjang. Jadi NSAID itu dapat menyebabkan hilangnya proteksi lambung, maka perlu penurunan asam. Makanya sering nanti dia dikombinasi ya. Kemudian di nomor 10 ya, nomor 10 ini juga pernyataannya adalah benar. Nah, bahwa prinsip utama mengoperasi eradikasi pylori itu adalah antibiotik tidak boleh diberikan lalu selalu dikombinasikan, tak boleh dalam keadaan imbang. Kira-kira ada nggak yang bisa jawab? Silakan Chandra. Nah, jadi penggunaan PPI dalam regimen ini sangat dibutuhkan karena berfungsi untuk meningkatkan pH lambung yang secara langsung menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi aktivitas antibiotik sehingga keberhasilan eradikasi bakteri dapat meningkat secara signifikan. Nah, ya tadi kan ceritanya dia asam, maka asamnya ini perlu ditingkatkan jadi nggak asam lagi, gitu ya, dihilangkan asamnya sehingga nanti antibiotiknya jadi efektif. Kira-kira sampai di sini gimana anak? Paham Bu? Kita lanjutkan lagi. Sampai kita ya. Nah, kesimpulan. Jadi silakan anak ibu simpulkan pertemuan kita hari ini. Silakan. Oh, silakan. Jadi lupus itu ialah luka pada dinding lambung atau duodenum yang disebabkan oleh pengaruh asam dan enzim pencernaan. Penyebab utamanya adalah infeksi Helicobacter pylori dan penggunaan NSAID jangka panjang, sehingga tetap terapi harus difokuskan pada eradikasi bakteri melalui kombinasi antibiotik dan obat penghambat asam seperti PPI untuk meningkatkan keberhasilan terapi serta melindungi mucosa lambung. Ya benar. Jadi kalau ditambahkan ya kesimpulannya adalah kalau lupus itu adalah disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah bakteri yaitu Helicobacter, yang kedua adalah karena pemakaian NSAID. Cara pembagiannya itu kalau dia memang
tentu harus ada antibiotik. Nah, kalau dia disebabkan oleh NSAID berarti hentikan NSAID-nya. Nah, kemudian diobati dengan juga golongan PPI. Jadi obatnya sama PPI, cuman bedanya pada saat itu disebabkan oleh bakteri tentu harus ada antibiotik. Dan antibiotiknya tidak boleh tunggal, tapi harus kombinasi untuk menjaga resistensi. Terima kasih. Nah, kira-kira inilah yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah farmakoterapi gastrointestinal pada program studi S1 Farmasi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.